Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 306. Ningsi begitu takut hingga lututnya hampir menyerah. Siapa yang bilang dia punya nyali? Bahkan ketika dia memasuki rumah lebih awal, itu karena dia terlalu takut mengabaikan instruksinya. Ningsi berdiri diam, satu kaki di depan yang lain, dan satu tangan menyeret kotaknya. Dia tidak berani bergerak lagi. Dia mengamati ekspresi Lu Tingqiao dengan saksama. Sayangnya, iblis itu sangat ahli, dia tidak tahu apakah dia hanya bercanda atau serius. Ningsi terus berpikir, lalu sebuah ide muncul di kepalanya dan dia dengan cepat berkata, siapa itu tadi? Ah, Tagore. Tagore pernah berkata, jika kamu mencintai seseorang, kamu harus membiarkan cintamu mengelilinginya seperti sinar matahari, dan membebaskannya. Lu Tingqiao menyeringai. Ningsi tidak mengerti alasan di balik seringai anehnya, jadi dia melanjutkan, Tagore juga pernah berkata sebelumnya, menyukai itu lancang, tapi cinta adalah tindakan menahan diri. Dan dia bahkan berkata bahwa, cinta bukanlah pengekangan sementara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, tapi untuk membantu mereka hidup bebas. Tagore mengatakan semua ini. Lu Tingqiao bertanya dengan dingin. Kupikir begitu. Ningsi tertawa hampa. Pikirannya benar-benar kacau, dia tidak tahu siapa yang mengatakan semua kutipan ini. Masih ada lagi. Lu Tingqiao melanjutkan bertanya. Ningsi menganggukkan kepalanya dengan bersemangat, seperti anak ayam kecil yang mematuk butiran padi. Ya, Tagore juga mengatakan itu, memenjarakan orang lain adalah ilegal. Senyuman kecil Lu Tingqiao berubah menjadi senyuman lebar, jemarinya yang dingin mencengkeram dagu wanita itu. Lalu, apakah Tagore menyebutkan bahwa mulutmu tidak cocok untuk berbicara omong kosong, tetapi lebih cocok untuk berciuman? Tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya, bibir mereka bertemu. Ningsi terperangah. Kaulah yang bicara omong kosong. Tagore tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dalam keadaan terkejut, kotak itu terjatuh dari tangan Ningsi, diikuti oleh suara bam keras dari pintu berat yang tertutup rapat. Ningsi terjatuh ke tempat tidur empuk. Lu Tingqiao hanya berdiri di depan tempat tidur, perlahan dan elegan melepas mantelnya. Pikiran-pikiran kotor tentang bagaimana bosnya menanggalkan pakaiannya terlintas dalam benaknya. Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba menenangkan diri, lalu berkata cepat, Ceo Lu, kamu harus tenang. Melakukan kejahatan demi orang sepertiku sungguh tidak ada gunanya, aku bisa mengajarimu meditasi, itu sangat manjur. Saat dia mengoceh, Lu Tingqiao sudah melepaskan mantelnya dan mulai mendekatinya. Melihat betapa dekatnya napas pria itu dengannya, dia merasa terpojok dan berteriak, Lu Tingqiao. Jangan berani-berani melewati batas. Jangan memaksaku menggunakan kekerasan padamu. Alih-alih menarik kembali reaksi defensifnya dengan menegurnya, pria itu menunjukkan ekspresi puas. Dia sama sekali mengabaikan peringatan gadis itu dan terus mendekat. Sialan. Hanya karena aku tidak menunjukkan apa yang bisa kulakukan, bukan berarti aku bisa dimanfaatkan. Ningsi mendorong lututnya ke depan dan mencoba membuat celah untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan sensasi dingin di pergelangan tangannya dan mendengar suara klak dia diborgol.